Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, welcome back to my channel, Kelas Misal Iman. Hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan kita terkait dengan perbankan syariah. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan perbedaan bunga dan bagi hasil. Yang dimana ketika orang awam ditanya apa sih perbedaan antara bank syariah sama bank konvensional, maka mereka akan biasa menjawab adalah, oh bank konvensional itu kena bunga, oh bank syariah itu dapat bagi hasil. Sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya sehingga membedakan antara bank syariah dan bank konvensional? Nah, baik, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, baik, terkait dengan perihal ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan penentuan besarnya hasil ya, penentuan besarnya hasil. Kemudian yang kedua adalah yang ditentukan sebelumnya ya. Yang kemudian, selanjutnya adalah yang jika terjadi kerugian, kemudian, dasar perhitungannya seperti apa, kemudian titik perhatian usahanya, kemudian besaran prosentasenya. Oke, ada 6 hal, penentuan besar kecilnya, kemudian yang ditentukan sebelumnya, kemudian jika terjadi kerugian, ya, kemudian dasar perhitungannya, kemudian titik perhatian usahanya, kemudian besarnya prosentase, ya. Oke, kita bahas pelan-pelan teman-teman semuanya. Yang pertama ya, terkait dengan penentuan besarnya hasil. Maka ketika dia sistem bunga, penentuan besarnya hasil dia sebelumnya, ya. Penentuan besarnya hasil dia sebelum misalnya teman-teman nabung di bank konvensional, maka teman-teman bagi hasilnya atau misalnya teman-teman minjem di bank konvensional, maka teman-teman langsung itu penentuannya sebelumnya atau di awal ya, 7%, 12%, 11% gitu ya. Nah, kalau untuk sistem bagi hasil, itu ketika teman-teman misalnya pinjam modal usaha, dia nanti dilihat dari sesudah berusaha. Nanti dicek ya berapa keuntungannya. Ketika ada keuntungannya maka akan ada pembagiannya. Begitu juga ketika teman-teman nabung, ya ketika nanti sudah ada laba banknya baru itu dibagikan keuntungannya sih. Jadi untuk sistem bagi hasil berbeda dengan sistem bunga pada saat penentuan besar kecil besaran hasilnya. Untuk sistem bunga dia sebelumnya, ketika untuk sistem bagi hasil dia sesudah berusaha, ya, sesudah ada untungnya. Oke. Kemudian yang kedua yang ditentukan sebelumnya. Yang ditentukan yang tadi ya sebelumnya itu yang ditentukan sebelumnya ketika dia sistem bunga, yang ditentukan sebelumnya adalah bunganya, besarnya nilai rupiahnya. Ya, yang ditentukan sebelumnya ketika teman-teman menabung atau minjam di bank konvensional, itu biasanya yang ditentukan sebelumnya adalah bunganya. Ini besarnya sekian ya, nilainya sekian ya, dan seperti itu. Nah, untuk sistem bagi hasil, yang ditentukan sebelumnya menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing ya. Ya, jadi menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing. Ya, masing-masing pihak maksudnya ya. Misalnya ketentuan sistem bagi saya kita 50-50 atau 40-60 atau 35-65 atau 70-30, 30-70 dan seterusnya. Jadi yang ditentukan sebelumnya adalah menyepakati proporsi bagi hasilnya untuk sistem bagi hasil. Oke, kemudian jika terjadi kerugian nih. Nah, jika terjadi kerugian dalam usaha, misalnya dari nasabah semacam, nah untuk sistem bunga itu ditanggung nasabahnya aja, ya. Misal ada kerugian atau semacam, kemungkinan bank sepertinya kita tetap harus bayar, ya. Sistem bunga untuk sistem bunga ditanggung oleh nasabahnya. Ada rugi atau tidak, dia tetap harus membayar cicilannya atau kewajibannya gitu ya. Kemudian untuk sistem bagi hasil ditanggung kedua pihak nasabah dan lembaga jika terjadi kerugian dalam praktek misalnya untuk modal kerja atau pembiayaan modal kerja gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dasar perhitungannya untuk sistem bunga dari dana yang dipinjamkan. Maksudnya dan ini dana ya. Ya. Besar perhitungan untuk sistem bunga dia dari dana yang dipinjamkan fix atau tetap. Ketika teman-teman minjam besarannya 100 juta, maka misalnya kena bunga 11%, maka yang dihitung untuk sistem bunga dasar perhitungan adalah dari dana yang dipinjamkan. Jadi 7% atau 9% dikali dengan total pinjaman teman-teman gitu ya misalnya. Untuk sistem bagi hasil gimana?
dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya sistem bagi hasilnya. Misalnya prediksinya ya untuk yang bakal diperoleh itu prediksi pendapatannya adalah misalnya 2 miliar atau 100 juta misalnya gitu ya. Maka sistem bagi hasil menetapkan bahwa nanti keuntungannya kita baginya 70-30 ya, 50-50 ya, 40-30 ya. Namun besarannya belum tentu, besarannya itu belum tentu karena nanti tergantung dari hasil yang didapatkan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah titik perhatian usahanya. Titik perhatian usaha itu maksudnya apa, Pak? Nah, ketika sistem bunga, titik perhatian usahanya adalah besarnya bunga yang harus dibayar nasabah atau yang pasti diterima bank. Jadi, apapun kondisinya, titik perhatian usahanya untuk sistem bunga, dia hanya melihat besarannya bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Ya, atau keuntungan yang diterima oleh bank gitu ya. Jadi titik perhatian usahanya adalah pada pengembaliannya. Nah, kemudian untuk sistem bagi hasil, titik perhatian usaha adalah pada keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama nasabah dan lembaga. Karena apa? Ketika ada untung, maka itu akan dibagi untung. Ketika ada rugi, maka kemungkinan juga akan dibagi rugi gitu ya. Oke. Kemudian besarnya prosentasenya ya. Untuk sistem bunga, besaran prosentasenya pasti ya. Persen kali jumlah pinjaman yang telah diketahui pasti. Itu untuk bank, untuk sistem ya sistem bunga ya. Berbeda dengan untuk besarnya persentase pada sistem bagi hasil, persentase persennya dikali jumlah untung yang belum diketahui atau yang belum diketahui ya. Jadi sama dengan juga belum diketahui proporsinya, itu masih gambaran saja. Nanti diketahui ketika sudah ada apa namanya laporan untuk keuntungannya. Nah, kalau kita dalam modal kerja biasanya biasanya dalam bentuk PDB, pembiayaan dana berputar dan lain sebagainya gitu ya. Itu besaran prosentasenya ya. Jadi persennya dikali jumlah untung yang belum diketahui atau belum diketahui ya. Jadi nanti tergantung untungnya ya. Proporsinya nanti tergantung untung yang didapatkan. Jadi belum diketahui di awal ya. Kalau misalnya sistem bunga kan dia udah tahu 7%, 11%, nah, langsung aja kali pinjamannya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, biasanya kalau di dalam bank syariah atau dalam sistem harga hasil, biasanya untuk memudahkan pada nasabah yang awam mungkin bingung ya, 73 itu berapa maksudnya, 50-50 itu maksudnya berapa. Maka jumlah atau bagi hasilnya itu biasanya disetarakan dengan bunga atau disetarakan dengan persen ya, bukan dengan bunga ya, tapi disetarakan dengan persen, itu namanya equivalent rate. Apa? Equivalent rate. Oke, mungkin itu teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, itu penjelasan terkait dengan perbedaan bunga dan bagi hasil. Ada beberapa perihal, di sini ada 6, penentuan besarnya hasil, yang dihitungan sebelumnya, jika terjadi kerugian, jasa perhitungan, titik perhatian usaha, dan besarnya persentase, sehingga ada perbedaan masing-masing terkait dengan sistem bunga dan di sistem bagi hasil. Baik, demikian teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman terkait pemahaman mengenai perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Baik, demikian teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Insya Allah panjang umur sehat badan. Kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.